Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handrayanti dengan NIM C0D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang latihan soal laporan rekonsiliasi fiskal. Pengertian: dalam artian akuntansinya, rekonsiliasi fiskal merupakan salah satu cara untuk dapat mencocokkan adanya beberapa perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang telah disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan dengan laporan keuangan yang juga telah disusun berdasarkan penyusunan sistem fiskal. Sedangkan dalam perpajakannya, rekonsiliasi fiskal ini dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan di mana harus sesuai dengan peraturan fiskal yang ada dan kemudian akan dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPH suatu perusahaan yang akan dilaporkan kepada kantor pajak. Untuk tujuannya sendiri, terdapat beberapa tujuan dari rekonsiliasi fiskal. Di antaranya, pertama, untuk memeriksa draft laporan keuangan sebelum diserahkan ke DJP. Kedua, untuk meminimalisir kesalahan dalam membuat laporan keuangan. Ketiga, untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam penghitungan pajak. Jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. 1. Beda tetap atau permanent difference terjadi karena adanya transaksi yang diakui dalam laporan keuangan komersial, tetapi tidak diakui dalam perhitungan pajak atau sebaliknya, sehingga perbedaan ini bersifat permanen dan tidak akan hilang di periode berikutnya. Contoh, penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah dividen yang diterima, dalam kurung jika memenuhi syarat tertentu, hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito yang dikenakan PPh final. Contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan dan pengeluaran yang tidak terkait dengan kegiatan usaha. 2. Beda waktu atau timing difference terjadi karena perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan. Perbedaan ini bersifat sementara dan akan disesuaikan di periode berikutnya. Contohnya adalah perbedaan metode pengakuan, penyusutan, amortisasi, atau pendapatan laba selisih kurs. Koreksi fiskal. Selain itu, dalam proses rekonsiliasi fiskal juga dikenal istilah koreksi fiskal yang terbagi menjadi koreksi fiskal negatif, mengurangi laba kena pajak, biasanya karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal atau biaya fiskal lebih besar dari biaya komersial. Koreksi fiskal positif, menambah laba kena pajak, biasanya karena biaya yang diakui secara komersial tidak diperbolehkan dalam perhitungan pajak. Contoh soal, PT Bliso memiliki data sebagai berikut untuk tahun 2024. Laba sebelum pajak menurut laporan keuangan 1.200.000.000. Biaya sumbangan ke yayasan pendidikan 30 juta, biaya pajak reklame 15 juta, pendapatan bunga tabungan PPh final 40 juta, biaya penyusutan menurut akuntansi 60 juta, biaya penyusutan menurut fiskal 50 juta. Buatlah rekonsiliasi fiskal dan tentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Langkah-langkah rekonsiliasi fiskal 1. Identifikasi perbedaan atau koreksi fiskal. A. Koreksi positif atau menambah laba. Biaya sumbangan ke yayasan pendidikan tidak boleh dikurangkan menurut fiskal. Biaya pajak reklame tidak boleh dikurangkan menurut fiskal. Selisih penyusutan. Penyusutan akuntansi lebih besar dari fiskal, 60 juta dikurang 50 juta menghasilkan 10 juta. B. Koreksi negatif atau mengurangi laba. Pendapatan bunga tabungan sudah dikenakan PPh final. 2. Kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Keterangan laba sebelum pajak jumlah 1.200.000, koreksi fiskal positif, sumbangan ke yayasan pendidikan 30 juta, biaya pajak reklame 15 juta, selisih penyusutan 10 juta. Koreksi fiskal negatif, pendapatan bunga tabungan atau PPh final 40 juta. Ketiga, hitung penghasilan kena pajak PKP. Total koreksi positif 30 juta ditambah 15 juta tambah 10 juta sama dengan 55 juta. Total koreksi negatif 40 juta. Rumus, PKP sama dengan laba komersial ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif. PKP 1.200.000.000 ditambah 55 juta dikurang 40 juta akan menghasilkan 1.215 juta. Penghasilan kena pajak PKP PT Bliso tahun 2024 adalah 1.215 juta. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang latihan soal laporan rekonsiliasi fiskal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.